Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis regresi linear berganda. Pada video sebelumnya saya sudah mencoba menjelaskan tentang analisis regresi linear sederhana. Nah, bedanya apa? Ketika analisis regresi linear sederhana, maka hanya ada satu variabel independen. Nah, pada regresi linear berganda, variabel independennya itu lebih dari satu, bisa dua, bisa tiga, dan seterusnya. Sehingga hubungannya seperti yang ada di gambar berikut ini, ya. Jadi variabel Y dipengaruhi oleh variabel X1, variabel X2, variabel X3 sampai variabel Xn, tergantung mau berapa variabel independen yang akan kita munculkan. Untuk persamaan regresinya, Y sama dengan A plus B1X1 plus B2X2 dan seterusnya sampai Bnxn. Dengan Y-nya ini variabel dependen, A-nya konstanta, B-nya koefisien determinasinya, serta X-nya adalah variabel independennya. Nah, bagaimana langkah analisis regresi linear berganda menggunakan SPSS? Yang pertama, sebelum kita melakukan uji regresi linear berganda, kita perlu melakukan yang namanya uji asumsi klasik atau uji prasyarat. Apa saja? Yang pertama, uji normalitas. Yang kedua, uji linearitas. Yang ketiga, uji multikolinearitas. Yang keempat, uji heteroskedastisitas. Dan yang terakhir, ketika datanya berupa time series, maka kita perlu melakukan uji autokorelasi. Baru setelah itu kita lakukan uji regresinya. Ini ada contoh di sini. Seorang peneliti ingin melihat pengaruh keterampilan proses dan keaktifan terhadap prestasi belajar siswa di suatu sekolah. Peneliti mengambil data dari 20 sampel yang terpilih, ya, dengan taraf signifikansi 5%. Kira-kira ada pengaruh antara keterampilan proses dan keaktifan terhadap prestasi belajar atau tidak? Itu yang akan kita cari. Di sini saya sudah menyiapkan datanya. Data yang ada tadi sudah saya siapkan dalam bentuk data siap olah di SPSS, ya, sudah saya masukkan di bagian data view-nya. Kemudian di variable view-nya kita pastikan untuk namanya X1, X2 dan Y, labelnya keterampilan proses, keaktifan dan prestasi belajar. Selanjutnya untuk bagian ukurannya atau measure-nya di sini kita pilih scale semuanya, ya. Oke, kalau sudah kita mulai analisisnya. Yang pertama kita analisis uji residual normalitasnya, ya. Uji residual normalitas kita lakukan. Oke, kita klik analyze. Kemudian kita klik regression. Selanjutnya kita pilih linear, ya. Kemudian kita masukkan variabelnya, variabel Y di bagian dependen, variabel X1 dan X2 di bagian independen. Untuk metodenya tetap enter. Kemudian kita klik save di sini. Kita pilih yang unstandarized residual. Ya. Prediktifnya kita juga bisa centang, nanti kita bandingkan, ya, nilainya. Kemudian kalau sudah kita klik OK atau continue di sini, ya, kita klik OK. Oke, ini adalah output regresinya yang nanti akan kita analisis juga. Jadi sekalian kita lakukan tadi uji memunculkan residual, sekaligus sebenarnya kita juga bisa langsung melakukan analisis regresinya. Nah, yang kita perhatikan adalah pada bagian inputnya di sini ada prediktifnya dan ada residualnya. Jadi residual ini merupakan selisih antara nilai Y yang ada yang kita dapatkan dari hasil kuesioner dengan nilai Y prediktifnya. Jadi dianggap oleh SPSS bahwa kemampuan si responden nomor 1 ini prediksinya harusnya adalah 85,6, tetapi dari hasil kuesioner atau dari hasil tesnya, kalau di sini, ya, dari hasil tes di variabel Y-nya nilainya adalah 85, sehingga ada selisih residual sebesar min 0,67, ya.
Nah, kita lakukan kita lakukan uji normalitas residualnya ya. Kita klik analyze, kemudian kita klik non parametric test, kita pilih legacy dialog, kemudian kita pilih one sample KS. Nah, kita masukkan unstandarized residualnya ya, bukan prediktifnya. Kita pilih, kemudian kita klik OK. Maka akan muncul di sini nilai asymptote signifikansinya adalah 0,2. Ya, kita interpretasikan. Jadi dianggap normal ketika nilai signifikansinya lebih dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa uji residual normalitas dari data ini itu normal ya. Nah, selain kita bisa menggunakan parametric test pada bagian one sample KS, kita juga boleh melakukan test of normality atau uji normalitas Kolmogorov-Smirnov yang seperti pada umumnya gitu. Jadi ketika saya coba melakukan pengecekan kok ternyata outputnya nilainya sama gitu, sehingga mau pakai uji normalitas yang biasanya atau pakai yang non parametric test itu hasilnya sama saja. Selanjutnya, uji asumsi klasik selanjutnya adalah uji linearitas ya. Kita coba lakukan uji linearitas. Di sini kita klik analyze, kemudian kita klik compare means, kita pilih bagian means, kemudian kita masukkan variabel yang sesuai ya. Jadi variabel Y ini di bagian dependent list, kemudian keterampilan proses kita masukkan ke layer di sini ya. Jadi kita lakukan uji linearitasnya satu persatu ya. Kemudian kita klik option, kemudian pada bagian test of linearity-nya kita centang. Oke, selanjutnya kita klik continue, kemudian dipilih oke. Maka akan muncul outputnya di sini nilai signifikansinya 0,153. Kita lakukan uji linearitas yang kedua. Kita klik analyze lagi, compare means, kemudian keterampilan proses kita gantikan dengan keaktifan X2. Oke, ini opsinya tadi ya dicentang. Kita klik continue, selanjutnya kita klik OK. Maka akan muncul output yang kedua, signifikansinya 0,682. Nah, interpretasinya ketika nilai signifikansinya lebih dari 0,05 maka dianggap ada hubungan yang linier ya secara signifikan antar variabelnya. Di sini outputnya signifikansi yang pertama 0,153, yang kedua 0,682 ya. Jadi antara prestasi dengan keterampilan proses, antara prestasi dengan keaktifan. Sehingga dapat disimpulkan nilai signifikansi keduanya itu lebih dari 0,05, sehingga ada hubungan yang linier secara signifikan antar variabelnya. Oke. Uji asumsi klasik yang selanjutnya adalah uji multikolinearitas. Jadi model regresi yang baik itu seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel bebasnya atau tidak terjadi gejala multikolinearitasnya. Cara mendeteksinya dengan melihat nilai tolerans dan VIF di SPSS. Oke, caranya adalah kita klik analyze, kemudian kita pilih regression, kemudian kita klik linear, kemudian kita masukkan tadi ya variabel prestasi belajar pada dependen, keterampilan proses dan keaktifan pada independen. Kalau sudah, kita klik statistik ya, kemudian kita pilih collinearity diagnostic dan covariant matrix. Ini kita centang, kemudian kita klik continue ya. Kalau sudah, kita klik OK. Maka akan muncul output ini ya. Jadi muncul nilai toleransinya berapa, nilai VIF-nya berapa. Interpretasinya, ketika nilai toleransi ini lebih dari 0,1 maka tidak terjadi multikolinearitas. Begitu juga ketika nilai VIF-nya kurang dari 10 maka dianggap tidak terjadi multikolinearitas.
Di sini outputnya nilai toleransinya sebesar 0,3 sehingga lebih dari 0,1 ya. Kemudian nilai VIF-nya kurang dari 10 sehingga dapat disimpulkan bahwa data ini tidak terjadi multikolinearitas. Selanjutnya adalah autokorelasi. Jadi autokorelasi itu hanya kita pakai ketika datanya itu adalah data time series. Jadi data time series itu adalah data yang diambil dalam rentang waktu tertentu. Ya, misalnya dari tahun 2010 sampai tahun 2020 itu adalah data time series. Jadi ada rentang waktu tertentu gitu ya. Tapi umumnya kalau dalam sebuah penelitian di ilmu sosial itu kan kebanyakan datanya diambil sekali waktu gitu ya. Jadi tidak perlu melakukan uji autokorelasi. Yang selanjutnya kita melakukan pengecekan uji heteroskedastisitas ya. Jadi uji heteroskedastisitas ini kita lakukan untuk menilai apakah ada ketidaksamaan variansi dari residualnya ya. Syaratnya bagaimana? Titik-titik datanya itu menyebar atau tidak mengumpul di angka 0. Kemudian titik-titik datanya itu mengumpul hanya di atas atau di bawah saja, atau titik-titiknya itu penyebarannya tidak berpola ya. Ujinya kita lakukan di sini. Kita klik analyze, kemudian kita klik regression, kita pilih linear, kemudian kita masukkan variabelnya tadi sudah sesuai ya. Kemudian kita klik plots ya. Kita masukkan SRESID ini pada sumbu Y, kemudian ZPRED ini pada sumbu X. Kemudian kita centang histogram sama normal probability plotnya. Kita klik continue. Oke, kalau sudah kita klik oke. Maka akan muncul bentuk histogramnya. Kalau kita lihat histogramnya ini bentuknya kurva normal gitu ya. Kemudian scatter plotnya ini yang kita lihat ya. Jadi yang pertama scatter plotnya di sini tidak mengumpul ya. Kemudian tidak mengumpul di mendekati angka 0 ya, datanya menyebar. Kemudian titik-titik datanya tidak mengumpul hanya di atas atau di bawah, jadi ada yang di atas, ada yang di bawah. Kemudian titik-titiknya tidak mempunyai pola, sehingga kita simpulkan bahwa tidak ada heteroskedastisitas pada data ini, karena yang diharapkan memang harusnya tidak terjadi heteroskedastisitasnya. Oke, selanjutnya kita lakukan analisis regresinya. Jadi tadi ketika kita melakukan analisis sudah sekalian muncul output regresinya ya. Di sini didapatkan nilai R-square-nya 0,721 sehingga dapat disimpulkan bahwa pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikatnya itu sebesar 72,1%. Sisanya 27,9% variabel Y dipengaruhi oleh variabel yang lainnya. Oke. Kemudian pada output uji ANOVA ini diketahui bahwa nilai signifikansinya ini sebesar 0 ya. Ketika nilai signifikansinya kurang dari 0,05 maka H0 ditolak dan H1 yang diterima atau HA, hipotesis alternatifnya ya. Jadi persamaan linearnya ini berpengaruh ya, atau dengan kata lain persamaan regresinya ini dapat dipakai untuk memprediksi variabel Y. Oke, selanjutnya kita bisa membentuk persamaan regresinya dari output koefisien ya. Di
sini diketahui nilai konstannya min 33,5, kemudian nilai B1 nya 1,14, nilai B2 nya 0,273, sehingga bentuk persamaannya adalah min 33,559 plus 1,146 X1 plus 0,273 X2. Nah, dari persamaan ini kita bisa memprediksi nilai Y-nya. Misalnya nih, kita sudah memiliki skor keterampilan prosesnya 70, keaktifannya 75, maka prestasi belajarnya berapa? Nah, dari rumus tersebut didapatkan nilai prestasi belajarnya, perkiraan itu adalah sekitar 67,136. Kemudian uji regresi bergandanya, ya. Jadi hipotesisnya H0 koefisien regresi tidak signifikan, H1 koefisien regresi signifikan. Nah, di sini didapatkan hasil nilai signifikansinya sebesar 0,006 dan 0,415. Ya, berarti nilai signifikansinya ini berpengaruh terhadap prestasi belajar. Sedangkan pada bagian keaktifan di sini tidak berpengaruh secara signifikan. Jadi ternyata berbeda antara keterampilan proses dan keaktifannya. Ya. Nah, dari sini dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama itu X1 dan X2 itu mempengaruhi Y, ya. Tapi secara parsial, ya, variabel Y hanya dipengaruhi secara signifikan oleh variabel X1. Oke, yang selanjutnya, selain kita melihat ya secara keseluruhan tadi, kita bisa juga melakukan penyelidikan regresi secara satu persatu, X1 dengan Y, X2 dengan Y, ya. Caranya teman-teman bisa melihat pada uji regresi linear sederhana, ya. Cara interpretasi outputnya juga sama. Di sini kita hanya bisa melihat, kita gunakan untuk melihat pengaruhnya, seberapa tinggi sih pengaruhnya gitu ya. Nah, dari model summary ini diketahui bahwa R-square-nya 0,709, itu berarti pengaruh dari variabel X1 sebesar 70,9%. Nah, yang selanjutnya di sini variabel X2 terhadap Y, besarannya berapa? R-square-nya besarnya 56,2%. Sehingga dapat dibuat model pengaruhnya di sini secara bersama-sama. Variabel X1 dan X2-nya itu mempengaruhi sebesar 72,1%. Tetapi ketika dilihat secara parsial, dilihat secara satu persatu, maka X1 punya pengaruh 70,9, X2-nya punya pengaruh 56,2. Berarti pengaruh dominannya itu adalah pada X1. Ya. Oke, itu interpretasi dari uji regresi linear berganda. Teman-teman bisa mengikuti step by stepnya. Aslinya cukup sampai pada analisis uji regresi berganda ini sudah cukup ya. Jadi nggak perlu sampai ke uji satu persatunya tadi juga tidak masalah gitu ya. Oke, terima kasih, saya akhiri, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.